Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadli Yusna dengan NIM persyaratan 440101131. Prodi Teknik Elektro pada mata kuliah Pemrograman Komputer 2. Yaitu saya sini akan membahas pengolahan dan penyajian data sensor suhu, arus, dan tegangan menggunakan Python dan interface. Yang pertama itu bab 1 pendahuluan, di mana di sini kita akan membahas sama-sama terlebih dulu. Satu, bagaimana cara membaca dan mengolah data numerik menggunakan Python. Dan dua, bagaimana cara menyimpan mengambil data dari database MySQL. Tiga, bagaimana cara mengirimkan data dan hasil analisis ke dalam web deposit files. Keempat, bagaimana cara mengintegrasikan backend Python dengan front-end web data dengan CSS. Tujuannya sendiri itu ada satu, menjelaskan proses penyiapan dan pembersihan data sensor suhu, arus, dan tegangan sebelum disimpan ke dalam database. Kedua, itu merancang dan membangun database sebagai media penyimpanan data sensor secara terstruktur. Tiga, mengimplementasikan aplikasi berbasis web untuk menampilkan data sensor. Keempat, mengintegrasikan proses pengolahan data, penyimpanan database, dan antarmuka web dalam satu sistem sederhana. Di sini itu bab satu, di sini harus bab 2 pembahasan, di mana sini kita akan membahas analisis dan eksplorasi data. Nah, di sini itu saya mau pertama itu import pandas SPD, di mana pandas sendiri itu merupakan derivatif yang digunakan untuk pengolahan data dalam bentuk tabel. Nah, pandas sendiri itu membantu dalam membaca, membersihkan, dan mengolah data sehingga data yang terakhir menjadi data yang siap digunakan gitu. Nah, terus ya selanjutnya saya melakukan DF GFCGR GSV. Nah, pada PDR CSV sendiri itu untuk membaca file CSV ya, yang dimana itu nama filenya itu adalah data CSV. Nah, di sini saya selanjutnya itu hit 500, di mana saya di sini mengambil 500 data teratas atau pertama pada dataset CSV. Nah, kenapa saya menggunakan DFX 500? Karena dataset yang saya dapat dari Kaggle sendiri itu sangat banyak, yaitu ribuan atau puluhan ribu, saya lupa. Jadi saya hanya mengambil data yang 500 data. Selanjutnya di sini saya melakukan DF-set, di mana DF-set ini untuk menambahkan jumlah baris dan kolom. Di sini menampilkan 505, di mana 500 baris dan 5 kolom. Terdiri dari template, suhu, ampere, celcius, volt, ampere, celcius, dan condition. Nah, terus selanjutnya DF6 sama dengan DF. Nah, pada kode itu saya gunakan untuk membeli mereknya saja, jadi seperti volt, ampere, dan sebagainya. Nah, DF6 setnya itu ya untuk menampilkan set jumlah baris dan kolom yang digunakan itu. Terus selanjutnya ada min, minimum, maksimum, standar deviasi. Gimana fungsi main DFM itu digunakan untuk menentukan perhitungan rata-rata, minimum, maksimum, dan standar devisa. Nah, terus standar devisa pada bagian yang bawah ini untuk menjalankan operasinya. Nah, DF dengan standar devisa ini ya untuk menggabungkan semua hasil pasti menjadi satu tabel. Nah, terus selanjutnya itu ada DF is 0 titik sum. Nah, jadi DF is 0 titik sum sendiri itu digunakan untuk melakukan pengecekan apakah ada data yang kosong. Jika hasilnya 0, 0, 0, 0, maka data yang kosong tidak ada. Nah, terus selanjutnya saya melakukan itu DF dropna sis kolom OAL save. Nah, di mana di sini untuk menghapus kolom jika seluruh isinya kosong. Nah, nggak ada yang kosong karena nggak ada yang kosong, maka dari itu 505. Nah, terus saya melakukan DF dropna akses kolom ani save. Nah, kalau yang kedua itu untuk menghapus satu saja jika ada nilainya kosong. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke menampilkan grafik menggunakan Matplotlib. Nah, di sini saya menampilkan grafik dari sensor suhu, tegangan, dan arus. Di mana di sini, di mana
metode itu digunakan untuk menampilkan sebuah grafik. Nah, plot figure itu plot figure fixed size 30,5 itu saya gunakan untuk mengatur kepanjangan kotak grafiknya gitu, panjang dan tingginya. Nah, terus pada bawahnya itu plot plot df6 misalnya Celsius 20,2 ini untuk saya gunakan untuk mengambil mengambil tiap dua data. Nah, karena kalau saya ambil semuanya itu sangat rapat jadi tidak terlihat grafiknya. Dan di sini bisa kita lihat grafik dari suhu, arus, dan tegangan. Nah, terus kita lanjut ke selanjutnya ini ada dua pengolahan data menggunakan NumPy. Di sini saya seperti tadi menggunakan import NumPy terlebih dahulu karena seperti Pandas tadi kan NumPy sendiri ini digunakan untuk pengolahan data numerik dan perhitungan matematika. Ya. Nah, NumPy sendiri membantu pengolahan dan memproses data sensor yang bersifat numerik. Selain itu saya di sini melakukan data NP menggunakan data di 6 itu nanti data NP di sini itu eh, digunakan untuk mengubah data frame pada data pandas menjadi array nanti. Nah, di sini sudah array 2382 save 503 akan digunakan ini volt, ampere, dan tegangan. Nah, terus ada data min, data NP, jadi data min, nah data max, dengan data NP, data max. Nah, ini kalau min sendiri itu untuk mencari nilai terkecil, max untuk mencari nilai terbesar. Nah, data normalisasi itu adalah data NP dikurang data min NP. Nah, terus dibagi data max ke data min. Nah, ini untuk menormalisasi untuk menyamakan skala variabel dan mengubah nilai data menjadi tentang 0 sampai 1. Nah, fungsi normalisasi data normalisasi detik 5 ini itu untuk mengambil 5 baris teratas dari area nanti. Ya. Selanjutnya itu saya melakukan df normalisasi dari data frame. Nah, terus ada kolom kondisi. Nah, di sini saya menambahkan kolom nomor sebelum dimasukkan karena sebelumnya tadi hanya volt, ampere, dan celsius. Nah, di sini saya memasukkan nomor dan terus kondisinya. Nah, kondisi dan time step-nya sendiri ya. Jadi def normalisasi yang akan di save nanti itu sudah terurut lagi. Nah, ini ada nomor, time step, volt, ampere, celsius, dan kondisi. Nah, def column sendiri untuk mengecek apakah sudah sesuai ini untuk yang nantinya yang akan di save. Di sini sudah ada time, volt, ampere, dan kondisi. Nah, terus selanjutnya itu data normalisasi itu CSV. Nah, data normalisasi 500 CSV. Jadi data yang sudah saya normalisasi ini tadi sudah tersave. Nah, selanjutnya ini ada perancangan database MySQL. Nah, membuat database di localhost atau localhost PHP admin memasukkan database pada SQL yang ada di home PHP admin lalu akan membuat database baru yang bernama pk2tb dan mempunyai tabel yang bernama data sensor. Nah, kami itu create database if not exist pk2tb. Nah, karakternya itu 1 TB 8 MB4 oleh UTF 8 MB4 Unicode C. Nah, use memakai pk2tb. Drop table if exist sensor data ini membuat table. Nah, terus itu membuat table pengolahan data. Nah, table sensor data table sendirinya itu table itu bagusnya tablenya ini ada volt, ampere, celsius, kondisi. Nah, create add, nah itu pattern types jadi ada uh, semua itu ini big net ya, no init not no, oke. Okay. Terus index constraint, unicode key, no no times not. Nah, ini garis double, index x times type, index condition. Nah, selanjutnya itu ini import data CSV ke database yang tadi kita sudah buat di sini. Nah, masukkan ke sensor datanya. Nah, jadi di sini saya menggunakan Jupyter Notebook untuk menjalankannya. Saya menggunakan import pandas SPD, import MySQL, konektor, ini terus CSV path. Nah, ini datanya, data nama saya 500 MB, db config, database configuration, host, lalu database masuk ke pk2tb yang tadi. Nah, di sini saya menggunakan Jupyter Notebook ya untuk menjalankan ini. Ini itu ada pertama pasti CSV-nya, df direct, nah terus nafikan nama kolomnya, df kolom, terus ada tiga ini validasinya lagi request. Nah, jadi ini termasuk nomor time step sampai resolusi kondisi. Nah, missing request request set di volume if missing. Nah, jika hilang lah kolomnya. Terus konversi tipe datanya kan itu udah df0 sampai df0 asli tipe di int df time pd to data time df time step terus ada default df apa celsius solution. Nah,
terus koneksi ke database ini pakai koneksi MySQL Connector Connect ya, DB config ya, terus terus cursor, terus yang keenam itu ada query insert ya. Nah, gimana nih ada no no type false tadi raw. Nah, terus ada eksekusinya lanjut lagi kan. Kalau udah di run dan berhasil maka maka dia itu akan menampilkan seperti import selesai gimana raw di proses 500 berarti udah masuk semua 500 tadi. Nah, ini pengembangan aplikasi web dengan Flex. Nah, di sini saya sudah membuat HTML ya, itu webnya. Jadi tampilan awal home, yaitu ada dashboard ini ada data sensor suhu arus tegangan dan ada pilihan home, grafik dan input. Nah, jadi ini kita di menu home atau di awal menunya itu uh, ada menampilkan grafik sensornya. Kenapa saya menampilkan hanya 20 detik terakhir? Karena kalau saya menampilkan semuanya tidak terlihat begitu jelas. Jadi saya mengambil 20 data terakhir agar bisa dilihat jelas dan enak itu. Terlihat grafiknya. Nah, di sini di bawah itu ada table data sensor sendiri dan kondisi timestamp ini kapan kita masukin datanya. Ini tuh fault, faultnya berarti itu warna merah, terus arusnya itu yang ada warna biru, suhunya itu warna hijau. Nah, kondisinya ini ada clear, clear, clear. Nah, kalau di bawah, nah, timestamp ini waktu kita input. Nah, seperti yang baru saya input yang tiga terakhir nih, 0,2, 0,3, 0,4, 4, 22. Ini terlihat sini Saturday 27, Saturday 27. Nah, jamnya ada. Nah, oke, selanjutnya itu, nah, kita bisa baca grafik dan datanya. Nah, di grafik dan data ini kita menampilkan eh, tabel dan grafik per setiap sensor suhunya agar kita melihat lebih gampang itu. Bisa membandingkan lebih mudah. Nah, ada tegangan terlihat, volt, kondisinya dan time step-nya kapan input kita. Terus pada pada arus terlihat juga seperti sama dan suhunya juga sama. Di sini kekurangannya hanya tidak bisa di sini kurangnya bukan tidak bisa. Di sini kekurangannya kurang nomornya aja sih di sebelah kiri. Terus ada saya lupa. Nah, terus yang kedua itu selanjutnya itu simulasi dan pengujian sistemnya. Nah, kita pada bagian input datanya ini di sini nih bagian dashboard paling kanan. Saya mensimulasi mencoba menginput data 0,15, 0,24, 0,42. Di sini kondisinya saya masukkan try ini. Nah, ketika sudah masuk, nah, seperti ini dia langsung terinput 0,15, 0,24, 0,42. Nah, terlihat perbedaannya. Nah, di sini eh, kondisinya kurangnya kondisi tidak masuk di sini tapi langsung masuk ke sini. Kondisinya itu langsung masuk ke data setiap sensornya. Itu kekurangannya situ. Nah, terus simulasi dan pengujian sistemnya. Di sini data yang saya diinput tadi masuk ke database di MySQL. Bisa dilihat yang sudah diinput awal lama di yang sebelah kanan ini yang sudah diinput yang baru saya input lah. Nah, terlihat di sini nomor 51, 52, 3, 5, 505. Ya, jadi yang sudah saya input masuk ke database. Nah, di sini maka bisa diartikan berarti dari eh, web sendiri sudah terintegrasi pada database yang sudah kita punya di PHP Maven. Oke, sini kesimpulannya itu proses pengolahan data sensor dimulai dengan pengambilan data menggunakan Python melalui pustaka pandas dan sampai yang mencakup tahap seleksi data relevan, pembersihan serta normalisasi menggunakan metode Minimax untuk menyetarakan skala variabel guna memahami karakteristik data secara menyeluruh. Dilakukan untuk analisis statik dasar yang cukup mencakup perhitungan data rata-rata nilai minimum, maksimum, dan tanpa deviasi sehingga dihasilkan data yang terstruktur, konsisten, dan data akurat untuk tahap analisis data. Setelah data dinormalisasi, data tersebut disimpan ke dalam database MySQL yang sudah dibuat dan disajikan melalui aplikasi berbasis web yang mencakup fitur halaman grafik data dan serta simulasi input data. Integrasi antara sistem pengolahan, penyimpanan, dan antar muka visual. Nah, ini memastikan pengguna dapat mengolah serta memahami data sensor secara efektif sesuai dengan tujuan dan pengembangan sistem yang telah ditetapkan. Oke, nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.